kita tidak mandul. Kita tidak mandul. Tidak ada perempuan mandul hanya karena tidak dikaruniai keturunan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Seperti biasa saya selalu mendoakan siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya masih berada di kampung, lihat di sana view-nya masih suasana kampung saya tuh di belakang kebun-kebun yang ada pohon pisang dan sebagainya. Dan di video kali ini saya hanya mau cerita ya bahwa sekarang saya itu asal ada ongkos saya ringan sekali ingin pulang kampung ya pulang kampung gitu ya. Jadi kalau tidak ada alasan apapun gitu biasanya kita selalu menempatkan diri untuk pulang kampung berkunjung pada orang tua. Yang mau saya ceritakan adalah dulu sebelum saya dikaruniai keturunan gitu, kadang-kadang benar-benar walaupun misalnya sudah nabung punya ongkos untuk pulang kampung, tapi setiap mau berangkat itu harus duduk dulu mikir, ya Allah pulang apa enggak ya, nanti ketika ditanya putrane pun pinten gitu, anaknya sudah berapa gitu, mau jawab apa gitu ya, saking memang sudah cukup lama belum diamanahi keturunan gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah jika kita berada di posisi orang yang bertanya gitu ya, sebisa mungkin untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kecuali yang bersangkutan memang ngajak ngobrol atau bercerita tentang kondisinya yang belum dikasih keturunan. Tetapi jika tidak, sebaiknya memang tidak bertanya, karena ternyata saya pribadi karena pernah ngalami, jadi rasanya betul-betul jadi tidak nyaman, tidak enak ya, seolah-olah kayak jadi terdakwa gitu ya, padahal mungkin niatnya yang bertanya ya memang basa-basi, beramah tamah, niatnya baik, tapi tidak selalu niat baik itu bisa diterima dengan baik kan oleh orang lain. Makanya dari pengalaman saya pribadi memilih untuk tidak menanyakan tentang anak, tentang keturunan, kecuali orang tersebut memang menceritakannya pada kita gitu. Jadi saya itu benar-benar waktu itu setiap mau pulang itu harus diem dulu, mikir gitu pulang atau tidak, bahkan kadang-kadang sampai nangis gitu pengen pulang, tapi nanti ditanya ini itu gitu, ditanya ini itu, kadang-kadang setelah ditanya kita jawab juga komentarnya yang gak enakin, yang oh nggak bisa ya oh belum dipercaya ya dan sebagainya. Itu kadang-kadang apa ya, bukannya menambah motivasi kita untuk memiliki keturunan, tapi benar-benar bikin kita stres. Dan secara teori medis, stres kita itu justru makin menghambat proses kita untuk memiliki keturunan gitu kata Pak Dokter ya. Nah, kalau kita di posisi orang yang ditanya ya, orang yang ditanya, ini sekarang saya bisa bilang begini karena saya sudah dikaruniai momongan gitu. Kalau belum juga mungkin saya dikasih nasihat seperti ini hanya akan bilang itu teori gitu, karena prakteknya memang sangat berbeda, sangat berat gitu. Jadi kalau kita di posisi yang belum dikaruniai keturunan kemudian ditanya, memang kita sudah harus berusaha untuk hidup tanpa terlalu memikirkan apa kata orang gitu. Jadi biarkan saja pertanyaan itu ya dijawab, doakan saja gitu misalnya. Atau misalnya belum titik, nanti kalau ada yang komentar ngatain kita mandul dan sebagainya, maka kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak mandul. Kita tidak mandul. Tidak ada perempuan mandul hanya karena tidak dikaruniai keturunan. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pasti akan bersama Rasulullah di surga Firdaus, Aisyah radhiyallahu anha, sampai meninggal tidak dikaruniai keturunan, tetapi tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan beliau sebagai seorang wanita. Bahkan mungkin sering kita lihat, sering kita dengar bahwa mandul di dalam Islam itu bukan wanita yang tidak bisa memiliki keturunan, tetapi wanita yang punya keturunan tapi anak-anaknya itu tidak bermanfaat baginya, tidak soleh, tidak solihah, tidak mendoakan dia, dan atau bahkan malah durhaka kepadanya ya, merugikan agama, merugikan orang lain ya, hanya istilahnya berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi walaupun anaknya banyak
kalau tidak solih, tidak solihah, malah membuat kerusakan di muka bumi, durhaka kepada orang tua, dialah sebenarnya wanita yang mandul. Ya, jadi kalaupun ada di antara kita yang memang tidak dikasih keturunan sampai akhir hayat kita, maka yakinkan diri kita bahwa menurut agama kita bukan wanita mandul selagi kita masih produktif untuk mengajarkan kebaikan. Jadi anak itu tidak mesti selalu anak kandung ya, anak didik ya, kita mendidik anak-anak orang lain dalam kebaikan gitu. Kemudian kita misalnya memperbanyak sedekah, berinfak kepada anak-anak yatim, yaitu dalam tanda kutip juga anak-anak kita yang insya Allah di mata Allah kita tidak disebut mandul, bahkan kita mendapatkan pahala jariah sampai kita meninggal dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Jadi siapapun yang mengalami seperti saya waktu itu, tetap harus yakin, tidak usah terlalu memikirkan pertanyaan dan apa kata orang. Kalau pengen pulang kampung, pulang saja. Kalau pengen berangkat kerja, ya nggak usah memikirkan nanti ditanya teman kerja gitu, kapan hamilnya dan sebagainya gitu. Karena kadang-kadang yang bertanya juga begitu kita hamil tidak selalu memberi ucapan selamat sebagaimana yang mungkin kita bayangkan gitu. Saya beberapa tahun belum dikasih keturunan, begitu hamil punya anak, yang dulu nanya-nanya itu boleh ada gitu ya, ada satu orang yang bukannya terus seneng kemudian ngasih support, ngasih selamat, tetapi apa coba komentarnya, seperti bundanya doakan. Jadi kalau kita selalu memikirkan apa kata orang, hidup kita akan selalu stres dan tidak akan bahagia. Maka berbahagialah menjadi diri sendiri, tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.